Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu pokok bahasan kita mengenai peta, atlas, dan globe. Kalau minggu yang lalu kita sudah bicarakan tentang pengertian peta, kemudian lagi unsur dan komponen peta. Hari ini kita masuk yaitu bentuk dan jenis-jenis peta. Jadi sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu bentuk dan jenis-jenis peta. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, diperhatikan, kita akan mulai membicarakan yaitu bentuk dan jenis-jenis peta. Anak sekalian, bentuk peta dibagi menjadi 3 dan jenis peta dibagi menjadi 2. Apa saja? Kita perhatikan. Yang pertama kita lihat bentuk-bentuk peta. Bentuk peta dibagi menjadi 3. Ini ya. Yang pertama namanya peta planimetri. Peta planimetri sering disebut juga peta dasar atau peta 2 dimensi. Yang kedua peta stereometri. Peta simetri sering disebut juga peta timbul atau peta 3 dimensi. Peta stereometri dibuat berdasarkan bentuk bumi yang sesungguhnya. Jadi gambarnya contoh samping itu, sampingnya contohnya. Jadi bentuknya itu ada tonjolan-tonjolan. Ya. Yang ketiga peta digital. Peta digital merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD, ROM, contohnya citra satelit atau foto dari udara. Itu di sampingnya ada contoh daripada peta digital. Demikian sekalian mengenai bentuk-bentuk peta. Kita lanjut sekarang jenis-jenis peta. Jenis peta dibagi 2. Yang pertama adalah peta umum atau fisiografi. Fisiografi atau peta umum adalah peta yang menggambarkan berbagai penampakan yang bersifat umum yang meliputi bentang alam, ada gunung, sungai, laut, dan bentang sosial, budaya, ada pertanian, perkantoran, jalan lingkungan, industri, dan lain-lain. Contohnya, seperti bawah ini. Semuanya pokoknya lengkap. Itu peta umum. Nah sekalian, peta umum dibagi menjadi 3. Ada peta topografi, ada peta korografi, dan ada peta dunia. Ya. Ini anak contohnya, ini pembagian peta umum ada 3, ada peta korografi, peta topografi, dan peta dunia. Ini contoh-contohnya pembagian peta umum. Yang berikutnya peta khusus, yaitu merupakan peta yang menggambarkan kenampakan menurut jumlah dan bobotnya. Menyajikan data statistik yang dinyatakan dengan garis isometrik, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang bernilai sama. Ya, jadi peta khusus ini peta yang menampilkan kekhususan hanya satu bagian. Misalnya peta curah hujan, peta hasil tambang batu bara, dan lain-lain. Contoh, ini contoh bahwa ini contoh peta tematik, ini peta penduduk Provinsi Bali. Ini peta khusus namanya atau peta tematik. Yang berikutnya, berdasarkan skalanya, peta dibedakan menjadi 3 lagi. Bagi 4 malah. Berdasarkan skalanya, peta dibedakan menjadi 4. Ada peta kadaster, ada peta skala besar, ada peta skala sedang, dan peta skala kecil. Kamu perhatikan, peta kadaster itu 1:1 sampai dengan 1:5.000. Skala besar 1:5.000 sampai 1:250.000. Skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan skala kecil yaitu
peta berskala 1:1 juta. Ini adalah peta berdasarkan skalanya kalian ya. Ada 4 ya. Kadaster, peta skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Terakhir sekalian ya, sebelum kita akhiri, kita perhatikan nih contoh-contohnya. Ini contoh peta kadaster, contoh peta berskala besar, ini contoh peta skala pedang, dan contoh berskala kecil contohnya. Terakhir soalnya kita latihan soal ya, ini tugasnya, jenis dan bentuk peta. Perhatikan ada 4 tugas yang harus kamu kerjakan di pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai jenis dan bentuk peta. Nah sekalian, sampai sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya mengenai atlas dan global. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.